Tangan kaki kamu pelan-pelan, goyang tangan kaki kamu. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Mbak Sakinah. Restu, aku mohon jangan Restu. Tapi Mbak, mana mungkin aku diam saja melihat mereka memperlakukan Aisyah seperti itu. Gunakan akal sehat kamu, Res. Jangan ikuti kata hati kamu. Tolong dengerin Mbak ngomong. Sedikit aja kamu salah melangkah, kamu bisa mencelakai Aisyah. Bahkan Aisyah akan terbunuh. Enggak Mbak, enggak. Aku mencintai Aisyah Mbak. Mbak lihat tuh, gimana mereka memperlakukan Aisyah. Mereka jadikan Aisyah tuh bahan mainan Mbak. Kalau kamu mencintai Aisyah, kamu pasti menginginkan dia hidup kan? Ini bukan waktu yang tepat untuk menolong Aisyah. Aku minta kamu pergi dari sini, Restu. Enggak bisa Mbak. Aku harus bawa Aisyah pergi dari sini apapun yang terjadi. Mbak tahu nggak? Ibunya Aisyah, dia itu sekarang lagi ada di rumah sakit. Dia sekarang Mbak. Dia tuh hanya pengen menunggu kedatangannya Aisyah. Jadi aku mohon Mbak, biarkan aku bantu Aisyah. Mungkin ini kali yang terakhir Bu Ningru bisa ketemu sama Aisyah. Sakinah. Ngapain kamu di situ, ha? Udahlah. Kamu ngapain urusin anak cengeng itu di situ? Sekarang mendingan kamu bikin makanan di sana, ha? Kenapa sampai sekarang makanan belum ada yang siap? Apa begini cara kita memperlakukan tamu di rumah ini? Iya, baik. Aku siapkan. Bagus. Pergi, cepat. Biar saya yang ngurus anak cengeng itu. Restu, ingat kata-kata aku. Jangan ikuti kata hati kamu. Saatnya kamu pakai akal sehatmu. Aku gak akan membiarkan ibu Ningru meninggal. Aku akan membawa Aisyah bagaimana juga caranya. Sabarlah Bu, aku pasti penuhi janji aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku gak mau kehilangan ibu. Aku gak mau. Kenapa harus ibu? Kenapa harus Aisyah? Kenapa gak aku aja? Apakah nyawaku tidak cukup berharga untuk menukar dengan kehidupan mereka? Ya Allah, semoga Restu segera datang membawa Aisyah. Beri kesempatan kami ya Allah. Beri kesempatan ibu bertemu Aisyah lagi. Ibu. Bu, tolong Bel. Dokter, tolong lakukan sesuatu untuk ibu saya. Turun, cek monitor. Dokter, detak jantung pasien berhenti. Tolong siapkan di sisok. Tiga, dua, satu. Tiga. Maaf Bu, kapan Aisyah datang? Waktunya semakin sempit. Restu, angkat telepon Mbak. Angkat telepon Mbak Restu. Ya Allah, Restu. Restu, angkat telepon Mbak Restu. Risma.
Kamu nelpon siapa? Aku coba telepon Restu, Mas. Tapi nggak diangkat. Aku udah bilang sama kamu, jangan berharap sama dia. Dia nggak akan pernah datang. Risma, mulai sekarang kamu berhenti menghubungi dia atau berharap pada dia. Tapi Mas, Ibu... Risma, kamu dengar aku ya. Di dalam darah Restu mengalir darah beracun. Di dalam darahnya mengalir darah keluarga yang kejam, darah ular. Sekali kamu berharap sama dia, itu sama aja. Kamu berharap kesembuhan dari meminum racun. Kamu ngerti? Maaf Pak, Ibu Anda sedang kritis. Astagfirullahaladzim, 5 panggilan tak terjawab dari Mbak Risma. Kenapa aku sama sekali nggak dengar? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama Ibu Ninggrum. Aku harus telepon balik. Mau kemana lu? Enggak, lihat nih. Ada baik miss call, aku mau telepon dulu. Bu, Ibu jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Kami masih membutuhkan Ibu. Dok, Permisi Pak, Bu. Maaf Pak, kapan Aisyah datang kemari Pak? Saya yakin Pak, kalau Aisyah bisa kemari, maka pasien akan ada harapan untuk sembuh. Dok, Aisyah nggak akan pernah datang, Dok. Kenapa Pak? Kenapa Aisyah tidak mau menemui ibunya? Sedangkan ibunya sedang sakaratul maut. Apakah Aisyah? Restu. Halo, Restu. Maaf Mbak, tadi aku nggak dengar panggilannya Mbak. Ada apa ya? Restu, tolong cepat bawa Aisyah ke rumah sakit. Udah nggak ada waktu lagi, Restu. Ibu kritis. Mbak, aku kan sudah berjanji sama Mbak. Aku pasti akan segera bawa Aisyah ke sana. Maaf. Bos besar ngelarang Mas Restu masuk ke dalam. Minggir kalian ya! Ayo! Ayo dong! Tunggu apa lagi kamu? Joget lagi dong! Sini Aisyah. Bangun Aisyah. Restu, Kalian ini memang benar-benar binatang! Restu kamu ngapain kesini? Udah sana pergi. Gak usah pedulin aku. Aisyah, aku akan membawa kamu pergi dari sini. Enggak. Kamu gak boleh di sini. Kamu gak boleh kena bahaya. Udah sana pergi. Enggak, saya shh. Aisyah, aku sudah berjanji sama ibu kamu. Dia sedang sekarat di rumah sakit dan aku harus bawa kamu ketemu ibu kamu di rumah sakit, Aisyah. Restu. Ternyata Mas Yudi benar ya. Kamu tuh nggak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga aku yang terhormat. Aku nggak peduli apa yang Mas Amir mau bilang. Sekarang tolong kasih aku jalan. Aku akan bawa Aisyah pergi dari sini. Siapa kamu, hah? Berani kasih aku perintah? Kalian, urus dia. Restu. Jangan Jangan pukul dia. Bunuh saja aku, Mas. Nggak tahu diri sini kamu. Sana. Aku mohon jangan pukul dia. Aku mohon, Mas. Diam kamu. Udah. Tunggu apa lagi? Bawa dia. Lepasin gua. Aisyah. Lepaskan Aisyah. Restu, ini yang terbaik. Aku nggak mau sesuatu mencelakai diri kamu. Ayo. Tunggu apa lagi kamu? Joget. Ayo dong!
Aisyah, ayo dong, bangun. Aku suruh kamu kesini bukan untuk tidur-tiduran. Ayo bangun, joget. Ya Allah, berilah aku kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Bangun, bangun. Bangun kamu. Ya ampun, berani banget perempuan itu nampar Pak Yudi. Aku harus beritahu Ibu Maya. Ngajar kamu! Mas. Udah. Tenang dulu dong, sabar. Jangan dilampiaskan sekarang. Mas masih punya waktu semalaman untuk membalas apa yang dilakukan sama Mas. Gimana? Itu lebih menarik. Kamu nggak bisa kemana-mana sekarang. Kamu harus membayar perbuatan kamu. Kamu itu ya, semakin kamu ketakutan, kamu makin cantik. Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Semoga kamu kuat ya. Aisyah, kamu jangan cengeng dong. Yang aku butuhin dari kamu sekarang itu bukan air mata kamu, tapi hiburan dari kamu. Ayo sekarang, joget! Ya Allah, aku gak kuat lagi. Ya Allah, aku gak kuat lagi. Cepat keluar! Ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Aisyah. Kamu mau kemana? Mbak, jangan tahan aku, Mbak. Aku harus selamatin Aisyah. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Aku udah pernah bilang pakai akal sehat kamu, Restu. Ya, nggak bisa, Mbak. Mbak sendiri bisa lihat kan apa yang mereka lakukan sama Aisyah itu udah kelewatan, Mbak. Dan aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kamu pikir aku juga tega? Aku nggak tega lihat Aisyah diperlakukan seperti itu. Tapi Restu, kamu harus pikirin resikonya. Ini buat kebaikan semuanya. Buat Aisyah juga keluarganya. Keluarganya? Apa gunanya aku memikirkan keluarganya kalau aku membiarkan Aisyah mati di depan mata aku sendiri? Aku nggak akan biarkan itu terjadi, Mbak. Dengar Restu, kalau kamu nekat, itu artinya kamu akan menutup jalan keluar yang sebentar lagi akan terbuka. Apakah Mbak merencanakan sesuatu? Ini obat tidur. Obat tidur? Aku sudah masukkan serbuk ini ke setiap minuman dan makanan yang aku sajikan. Jadi aku berharap semua orang rumah di sini akan makan dan minuman yang aku sajikan, termasuk penjaga rumah. Dan setelah mereka keracunan, itu saatnya kamu menolong Aisyah. Benar-benar sebuah rencana yang cerdas. Aku aja nggak kepikiran seperti itu. Memang Mbak Sakinah benar. Aku harus lebih sabar dan memakai otak aku. Baiklah, Mbak. Aku akan terima sarannya, Mbak. Terima kasih atas bantuannya, Mbak. Aku mohon, biarkan aku di sini. Aku janji kok, aku nggak akan buat keributan lagi. Ya. Restu sudah bicara sama saya. Dia janji tidak akan membuat keributan di sini. Tapi, Bu. Sudah, saya yang bertanggung jawab. Ayo. Sini kamu! Permisi. Hei, Sakinah. Apa lagi? Hah? Ini aku mau kabarin kalau makanannya sudah siap. Oh iya, saya sampai lupa saya pesan makanan tadi. Mas Yudi, ayo silakan dimakan dulu. Masalah perempuan ini gampang lah, kita yang tahu nanti. Itu benar, Rif. Soprut tuh emang nomor 1. Silakan. Silakan Mas Yudi, dimakan. Aisyah, sebentar lagi Restu akan kesini. Dia akan membebaskan kamu dari sini. Restu, ya, maksudnya.
ibu kamu masuk rumah sakit. Ibu. Tapi kamu jangan cemas ya. Kamu satu-satunya harapan ibu. Tapi kita pasti bantu kamu untuk keluar dari sini. Sana ibu. Tapi bagaimana caranya, Mbak? Aku ingin sekali bisa menolong Aisyah bebas dari penderitaan ini. Semoga yang kurencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Kamu lihat semua tamu di sini. Lihat juga mereka. Aisyah, ayo kita pergi dari sini. Tapi Udah Aisyah, nggak usah berdebat dulu. Ibu kamu sedang sekali, rumah sakit sedang menunggu kamu. Ayo. Ayo Aisyah. Ayo.